saudara, selamat pagi. Saya ada di rumah sakit untuk pemeriksaan ke lab laboratorium. Kenapa? Karena harus periksa darah, saudara. Besok saya akan kembali di kemo. Yuk kita ikuti perjalanan saya, yuk. Iya. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Di udara tanpa genap kasih-Nya, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Hai, saya lagi ada di salon langganan kita di perumahan. Karena pandemi nggak berani ya yang ramai, sini sepi dan sip. Nanti kita akan lihat, saya mau digundulin karena rambutnya sudah rontok banyak, jadi terpaksa harus dibabat habis. Oke? Selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur Saya sudah selesai digundulin. Lucu ya? Iya, tapi sedih. Ya, tapi apa boleh buat? Daripada rambut mengganggu, tidur kemana-mana. Jadi saya ngambil keputusan dibotakin. Sebentar lagi juga nunggu. Amin. Ya, saya mau pakai dan cari solusi supaya nggak malu botak kalau keluar. Coba gimana? Ayo, saya punya cara. Kelihatan ke kaca ya, Nah, susah. sini. Nah, Kaulah kekuatanku. cereng. Gak sangka kan saya jadi cantik kembali. Amin. Saudara, ini rambutnya numbuh mendadak. Ya, pakai wig. Di leher saya juga masih ada luka. Ya, untuk besok baru dibuka untuk dimasukkan. Ini namanya kemopot. Ya, ada benda plastik yang dimasukkan ke leher dan ke dada supaya besok di kemo obat infus tidak lagi ditusuk ke tangan karena urat nadi saya pecah, selalu pecah, sulit sehingga berjam-jam. Tapi dengan operasi kemopot nanti obat infus kemo tinggal dimasukkan ke dada saya. Semuanya Tuhan sudah atur yang terbaik yang Tuhan beri buat saya. Semangat, terima kasih. Kita boleh terus ya
Anda boleh terus menyemangati saya dan saya percaya Tuhan akan menyembuhkan kita. Saat hadapi badai hidup. Shalom, selamat pagi, siang, sore. Apa kabar? Kamu lihat Mami Angel sekarang ada di dalam rumah sakit dan sedang menjalankan kemoterapi. Teman-teman dukung ya dalam doa biar ini boleh berjalan lancar, dan di kemo bukan hanya 1 kali dan harus 6 kali, tapi ini yang jalannya sudah kedua, masih harus mengikuti lagi yang sampai keempat lagi. Jadi tetap dukung untuk kesehatan Mami kita Angel. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan, saya ada di kamar rumah sakit untuk menjalani kemo saudara. Saya buka dulu maskernya ya, biar kita lebih leluasa ngomongnya. Ya puji Tuhan saudara, ya boleh berjalan dalam anugerah Tuhan. Saya menjalani kemoterapi ya, dan puji Tuhan swab sudah dilakukan, pengambilan darah semuanya berjalan baik. Leukosit, trombosit yang tadinya turun darah tapi setelah diberi obat injeksi hari ini boleh kembali naik, dan swab hasilnya negatif sehingga saya boleh menjalani kemo saudara. Ya sedih karena kenapa tadi di depan saya antrian yang pertama saudara tidak bisa di kemo saudara karena hasil swabnya positif. Bayangkan saudara udah sakit kanker tapi tidak bisa di kemo karena positif. Untuk itu memang kita harus benar-benar berjaga-jaga untuk kesehatan kita. Hari ini saya sudah dimasukkan infus obat ke dada saya yang sudah dipasangkan kemopot. Jadi tidak lagi infus itu dimasukkan jarum lewat jarum ke tangan. Karena bagi penderita kanker saudara ya pernah bila di kemo maka urat nadinya itu sedikit sulit untuk dicari, dan bila itu dapat darah uratnya mengeras sehingga jarum yang sudah masuk sekalipun di tubuh, di tangan atau di tubuh bagian lain itu tiba-tiba bisa pembuluh darahnya pecah dan tidak boleh karena obat tidak bisa masuk dengan maksimal. Dokter sudah menerangkan ya obat kemo ini sangat keras sehingga kalau obat kemo ini saudara tidak masuk ke dalam tubuh tapi tercecer di sekitaran tangan apabila jarum infus yang dimasukkan ke tangan, maka tangan itu bisa menjadi hitam dan hangus kebakar. Dan bila obat kemo itu saudara pembuluh darah saya pecah di dalam, maka obatnya juga tidak efisien. Maka dicari jalan saudara dengan memasukkan alat di dalam dada saya sehingga infus itu tidak lagi jarum ditusuk ke tangan tapi langsung ke dada. Ya puji Tuhan, ya semua sudah berjalan baik sehingga saya tidak lagi menjalani kemo infus lewat tangan tapi lewat dada. Dan doakan saudara agar tetap diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga saya perlu jalani ini bukan sekali 2 kali tapi 6 kali kemo. Dan nanti kemo yang setelah saya jalani kemo ketiga, saya akan kembali di PET CT scan untuk memastikan obat ini berfungsi enggak ya dalam mengobati kanker yang ada sudah menyebar ke paru-paru saya. Apakah obat ini berfungsi, dan bila obat ini efektif artinya berfungsi dengan baik, maka kankernya itu mengecil atau minimal sudah dia tidak membesar, mudah-mudahan malah bisa hilang bersih. Kemudian kalau itu benar sudah didapati baik, maka akan dilanjutkan 3 kali lagi kemo
Sehingga satu paket saudara 6 kali kemo, di mana setiap 1 kali kemo perlu waktu buat saya pribadi 3 minggu. Setiap 3 minggu akan dikemo kembali saudara ya. Dan tentunya setelah kemo saudara ya ada rasa kemarin saudara, yang pertama di kemo saya sempat mual, muntah, enek, lelah, letih, capek, pusing saudara, dan mengalami kerontokan rambut yang parah sehingga saya memutuskan untuk membotaki kepala saya, sehingga di kepala saya tidak ada lagi rambut saudara ya, tetapi sudah bersih. Nah saudara ya, tapi puji Tuhan saya cuma mengalami mual sakit itu beberapa hari saja. Setelah itu saya diberi suntikan dan obat, dan dalam anugerah Tuhan ya saya boleh kembali bisa makan saudara ya, dan tidak lagi mengalami keletihan yang berkelebihan saudara dan sebagainya. Itu karena anugerah. Nah, hari ini di kemo biasanya efeknya akan ada dalam 1 minggu saudara, menurut kedokteran 1 minggu mungkin kebanyakan umumnya akan mengalami seperti tadi mual, enek, pusing dan sebagainya. Tapi saya percaya Tuhan saya Bapa yang baik yang akan melihat setiap kebutuhan saya. Saya minta kepada Bapa agar saya tidak mengalami itu selama seminggu, berhari-hari, cukup lama, tapi biarlah dipercepat sehingga kalau bisa malah tidak mengalami efek dari kemo itu saudara. Kenapa? Karena saya percaya Bapa saya Tuhan Yesus Kristus, Dia saja mempedulikan, memperhatikan saudara. Rambut di kepala saya saja dihitung bila jatuh atau rontok Tuhan tahu. Maka pada waktu awal saya mengalami kerontokan yang parah saudara, saya sempat sedikit bersedih. Kenapa? Karena bagi seorang wanita tentunya ini menjadi hal yang tidak enak saudara ya. Karena kan kita ngerti seorang wanita itu mahkotanya adalah rambut saudara. Jadi kalau sampai botak rasanya sedikit aneh ya. Ini karena kebiasaan di Indonesia, kita melihat wanita botak itu sedikit aneh saudara. Tapi saya teringat firman-Nya yang terambil di dalam Matius, itu dikatakan rambut di kepalamu Tuhan hitung sehingga jatuh saja Dia tahu saudara, karena Dia sangat peduli dan memperhatikan. Jadi saya berpikir ambil positif saudara, kalau rambut saya boleh rontok, jatuh dan diizinkan botak, pasti itu dalam pengendalian Tuhan. Jadi kemudian saya tidak lagi bersedih, saya bersuka cita karena saya punya Bapa yang sangat baik. Amin saudara. Jadi tetap pengharapan kita saudara ya, Kristus Yesus yang terus akan menguatkan, memberkati, meneguhkan, dan saya percaya saya akan lewati masa-masa dalam pengobatan ini bersama Dia, karena Dialah pemegang kendali hidup kita. Amin saudara. Tentunya buat Anda semua saya berdoa tetap sehat saudara ya, jaga kesehatan sungguh-sungguh, karena sekarang ini musim pandemi yang sangat luar biasa di rumah sakit ya. Saya dapati begitu banyak orang yang sedang diobati ya, dalam pandemi ini COVID, sehingga saudara ya protokol kesehatan juga diperketat begitu luar biasa. Jadi tetap sehat bagi Anda, tetap saudara jaga prokes ya, prosedur kesehatan dengan baik, pakai masker dan sebagainya, dan tetap tentunya penyertaan Tuhan bagi Anda dan saya. Amin saudara. Shalom bagi Anda semuanya. Shalom, selamat siang. Saya melihat belakangan ini Bu Angel sangat sedih, dan saya bisa merasakan, dan maka dari itu saya ingin menghibur dengan cara apa? Yaitu kita tahu di mana rambut dia sedang merontok. Saya bilang gak usah khawatir, saya juga akan ikut kamu, dan apa yang terjadi rambut saya juga sama dengan Bu Angel. Saudara bisa lihat, kalau tidak percaya nih saya tunjukkan. Sebelum dia rontok habis saya duluan. 1, 2, 3. Duh, biasa. Dan Bu Angel juga. Boleh buka topi, kita lihat sama-sama. Oi, 2 Shaolin
yang ada di depan saudara, teman-teman semua. Ya, ini kita orang berdua kungfu master. Ya, oke, terima kasih. Puji Tuhan, saudara. Jadi pada waktu itu memang saya sempat sedih karena melihat rambut saya rontok banyak. Tetap saya seorang wanita yang merasa terganggu dengan rambutnya yang begitu banyak rontok. Tapi kemudian saudara, ya rontoknya ini mengganggu karena tidur di ranjang penuh dan makan pun jadi ikut makan rambut. Wah, saya udah nggak tahu berapa puluh kali harus nyapu, sehingga akhirnya saya mengambil keputusan untuk mempelontoskan, ya, membotaki rambut saya sendiri supaya tidak mengganggu dan ya apa boleh buat. Tapi puji Tuhan, di suami yang mendukung, Bapak Riki, saudara, sebelum saya perontokin rambut, membotaki rambut, dia berkata, jangan khawatir Ma, saya akan dukung kamu, mensupport kamu dengan membotaki rambutnya juga. Sehingga sekarang saya tidak perlu malu karena saya bukan botak sendirian. Saya yang tercantik, saudara. Kenapa? Walaupun botak saya cantik, anak-anak saya berkata, Mama cantik banget, luar biasa. Dan papanya ganteng amat. Dan bersyukurlah semuanya boleh saya jalani dengan kekuatan yang dari Tuhan. Amin, saudara. Shalom bagi Anda semua. Boleh tetap sehat. Haleluya.